Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 92 ini adalah kartuku. Imelda Y mengerutkan keningnya. Steve Su, kami tidak menyuruhmu untuk mengikuti kami. Jika kamu tidak ingin melihat, maka silahkan pergi, jangan ikuti kami. Steve Su mencibir, aku ingin melihat bagaimana dia membayar, kenapa, atas dasar apa kalian mengusirku? Tidak perlu bicara panjang lebar dengan bajingan seperti ini. Imelda Y memalingkan wajahnya dan mengabaikannya, dia merasa sangat jijik dengannya. Segera, seorang pemuda berjas datang diikuti oleh penjual, dan keduanya berjalan dengan cepat. Halo, kalian bisa memanggilku Manajer Liu, siapa yang memiliki kartu ini? Thomas Qin berkata, aku. Terakhir kali ketika dia menggunakan kartu Hanson Long, dia telah membuat kesalahpahaman, jadi kali ini Thomas Qin menggunakan kartu banknya sendiri, jadi seharusnya tidak ada masalah. Manajer Liu mencibir, Tuan, aku minta maaf, penjual muda ini tidak mengenali kartu ini, tetapi aku mengenalnya. Ini adalah Black Card Universal yang dikeluarkan oleh Bank Swiss 5 tahun yang lalu. Kartu ini bisa digunakan di seluruh dunia. Kartu ini tidak hanya dapat digunakan sebagai kartu tabungan tetapi juga dapat digunakan sebagai kartu kredit, dengan batas kredit 1 miliar. Setelah mendengar ucapannya, semua orang membuka mulutnya lebar-lebar. Mereka tidak menyangka kartu ini memiliki latar belakang yang sebesar ini. Tetapi ketika Manajer Liu berbicara, dia tidak terlihat menghormati Thomas Qin, melainkan mempertanyakannya. Kartu seperti ini, aku ingin bertanya, kenapa bisa ada di tanganmu? Ketika Manajer Liu menanyakan pertanyaan ini, tatapan semua orang segera tertuju pada Thomas Qin. Betul, pemuda ini terlihat biasa saja, dia bahkan tidak mengenakan pakaian merek terkenal di tubuhnya. Bagaimana dia bisa memiliki kartu yang hebat ini? Steve Su, yang berada di sebelahnya, pada awalnya dia tercengang ketika mendengarnya, kemudian setelah Manajer Liu selesai berbicara, dia mengerti. Haha, jika kamu tidak mampu membelinya ya jangan membelinya, malah sampai mengeluarkan kartu palsu, dan sekarang ada orang yang mengenali kartu ini. Thomas Qin mengerutkan keningnya. Kenapa kualitas penjualan seperti ini sekarang? Ini adalah kartuku. Manajer Liu mencibir, meskipun aku hanya seorang manajer penjualan kecil-kecilan, tetapi aku masih memiliki beberapa pengetahuan. Berdasarkan yang kuketahui, tidak lebih dari 10 pemegang kartu ini di dunia. 10 orang ini adalah orang terkaya atau presiden. Intinya, mereka semua adalah orang yang terkenal, dan kamu tampaknya memiliki perbedaan yang besar dengan orang-orang ini, bukan? Manajer Liu ini tidak dilahirkan untuk meremehkan orang, tetapi kartu ini terlalu istimewa dan dia kebetulan mengenalnya. Kota Donghai hanyalah kota menengah. Mungkinkah benar-benar ada seorang tokoh besar yang datang untuk membeli mobil? Pada akhirnya, ketika dia melihat Thomas Qin yang masih sangat muda, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya, jadi dia mempertanyakan asal-usul kartu ini. Thomas Qin tidak bisa berkata-kata, orang-orang saat ini benar-benar merasa benar sendiri. Kalau begitu, aku akan mengganti kartuku. Kartu ini diberikan kepadanya pada saat dia mengikuti gurunya turun gunung untuk merawat orang terkaya di dunia. Dia tidak menyangka bahwa dia memiliki latar belakang sebesar ini. Manajer Liu mencibir, mengganti. Maaf, kartu ini tidak dapat dikembalikan kepadamu sekarang. Aku curiga ini adalah barang curian. Ucapan Manajer Liu membuat Thomas Qin mengerutkan keningnya. Aku akan mengatakannya sekali lagi, ini adalah kartuku. Manajer Liu mendengus dingin, kartumu. Siapapun yang memegang kartu ini pasti adalah orang yang terhormat. Ini bisa jadi kartu curian atau kartu palsu. Tidak peduli yang mana, cukup membuatmu untuk dipenjara. Petugas keamanan. Petugas keamanan datang ke sini. Dr. Stranger, bab 93 tidak boleh melihat orang dari tampang luarnya.
Manajer Liu berteriak dan tiba-tiba beberapa petugas keamanan bergegas datang sambil memegang tongkat listrik. Berani bikin masalah di pusat pameran. Kamu benar-benar cari mati. Steve Su berteriak dengan kencang. Imelda, lihatlah pacarmu ini. Dia mengatakan dirinya adalah dokter. Menurutku, apakah dia membuat sertifikat palsu? Beberapa teman sekelas di belakang juga menunjukkan tatapan mengejek. Imelda Y ini benar-benar memalukan. Tidak masalah jika dia menemukan pacar yang tak mampu, tetapi pacarnya malah bersikeras ingin membandingkan dirinya dengan Tuan Muda Su. Apakah Tuan Muda Su adalah orang yang bisa dia bandingkan? Ketika petugas keamanan sudah berkumpul, seorang pria paruh baya kebetulan lewat dan datang. Ricky, apa yang terjadi? Setelah melihatnya, manajer Liu buru-buru menundukkan kepalanya untuk menyapanya. Supervisor Zhao, orang ini memalsukan Black Card Universal Bank Swiss. Aku akan menangkapnya terlebih dahulu kemudian menyerahkannya kepada polisi. Supervisor Zhao mengerutkan keningnya, memalsukan Black Card Universal. Lelucon apa itu? Siapa yang memiliki keberanian sebesar ini? Supervisor Zhao masuk ke dalam kerumunan. Dia melihat Thomas Qin dan sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia tidak begitu percaya bahwa seorang pemuda seperti Thomas Qin dapat memiliki Black Card Universal Bank Swiss. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang ketua, jadi dia memiliki pemikiran yang lebih dalam. Ricky, ambil mesin EDC dan gesek kartunya. Setelah kartu berhasil digesek, akan ada nomor ID di struknya lalu bandingkan dengan KTP tuan ini. Bukankah kamu akan mengetahui apakah kartu ini asli atau palsu? Manajer Liu tersenyum, Ketua, apakah perlu melakukan ini? Kartunya pasti palsu, mungkin saja kartunya tidak dapat digesek. Supervisor Zhao mengerutkan keningnya, kita tidak boleh melihat orang dari tampang luarnya, kita harus mengikuti proses. Baik. Manajer Liu mengambil mesin EDC dan menggesek kartu Thomas Qin di depan semua orang. Kartunya berhasil digesek, harga mobilnya adalah 3 juta yuan. Kartu ini bukan milik Thomas Qin, maka kejahatannya akan serius. Tak lama kemudian, sebuah struk keluar, karena merupakan Black Card Universal, informasi di struk berbeda dengan kartu bank lain, di dalamnya terdapat nomor ID dari KTP Thomas Qin. Tuan, apakah boleh mengeluarkan KTP Anda? Sikap Supervisor Zhao cukup sopan. Thomas Qin mengeluarkan KTP-nya dan menyerahkan kepadanya. Supervisor Zhao membandingkan angkanya satu persatu. Setelah beberapa detik, ekspresi wajah Supervisor Zhao sedikit berubah. Kartu bank dan kartu KTP-nya dikembalikan ke Thomas Qin dengan kedua tangan sambil membungkuk. Maaf, Tuan Qin, karena terjadi kesalahpahaman. Kartu ini memang milik Anda. Begitu dia mengucapkan kalimat ini, semua orang tiba-tiba menjadi diam. Kartu yang luar biasa ini benar-benar milik Thomas Qin. Semua orang saling memandang, mungkinkah Thomas Qin adalah orang kaya yang tersembunyi? Supervisor Zhao menoleh lalu menatap manajer Liu dengan dingin dan berkata, kualitasmu tidak layak untuk bekerja di tempat kami. Kamu telah dipecat dan diblokir oleh seluruh industri, kamu dapat bekerja ke industri lain di masa depan. Manajer Liu terkejut, ekspresi wajahnya berubah drastis. Jangan, Supervisor, aku salah, jangan pecat aku. Tuan Qin, tolong aku. Semua ini salahku, tolong maafkan aku. Manajer Liu memohon belas kasihan padanya saat ini, tetapi tidak ada yang merasa kasihan padanya. Thomas Qin sudah sedikit tidak sabar, sekarang kita sudah bisa membawa mobilnya keluar dari sini, kan? Bisa, tentu saja bisa, aku benar-benar minta maaf pada Tuan Qin. Supervisor Zhao terus meminta maaf dan Thomas Qin sedikit kesal. Sudahlah, kami hanya ingin segera mengambil mobilnya, cepatlah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.